Pada bab 8 ini akan dijelaskan mengenai motion and power transmission atau gerak dan transmisi daya. Umumnya, mesin memiliki beberapa komponen seperti roda gigi, poros, sambungan, bantalan, dan lain-lain. Mekanisme tersebut mampu mentransmisikan daya dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Contohnya seperti mekanisme untuk mengubah gerakan yang terjadi pada lengan manipulator robotik. Setiap lengan akan saling berhubungan di mana posisinya dikendalikan oleh motor di sambungan. Pada bab ini pula akan dijelaskan mengenai konsep dasar gerak rotasi, jenis roda gigi, dan metode yang digunakan oleh seorang engineer untuk menganalisis gear strain dan aplikasi desain tertentu. Ketika sebuah roda gigi berputar, setiap titik di atasnya akan bergerak dalam lingkaran di sekitar pusat rotasi. Kecepatan setiap titik P ditentukan oleh perubahan posisinya seiring dengan bertambahnya sudut rotasi. Sudut delta theta merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dan jari-jari lingkaran. Delta theta merupakan ukuran yang tidak berdimensi atau disebut dengan radian. Kecepatan titik P didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh per satuan waktu atau disebut dengan kecepatan rotasi. Rumusnya yaitu V sama dengan R dikali omega, di mana omega dalam radian per detik dan R dalam milimeter. Selain itu, untuk menentukan jumlah daya yang ditarik dan ditransfer atau dihasilkan mesin, dilakukan dengan menghitung kerja torsi dengan rumus W sama dengan T dikali delta theta, di mana W yang positif artinya memperkuat rotasi, sedangkan nilai W yang negatif artinya melawan. Nilai W dapat dikonversikan dalam feet on atau joule. Daya atau mechanical power dapat didefinisikan sebagai laju di mana kerja, gaya atau torsi yang dilakukan selama periode waktu. Daya sesaat adalah produk gaya dan kecepatan dalam sistem translasi torsi dan kecepatan sudut dalam sistem rotasi. Selanjutnya adalah desain application dari gears. Kami akan menjelaskan 5 jenis gears. Spur gears merupakan jenis gears yang sederhana, di mana permukaan giginya sejajar dengan porosnya. Berikut merupakan terminologi dari spur gears. Gears yang kecil disebut pinion, yang berguna sebagai driving atau yang menggerakkan, dan yang besar disebut gears sebagai driven atau penggerak, dan untuk pit circle merupakan jari-jari R. Jarak antar gigi gears dapat dihitung dalam besaran USGS disebut sebagai diametral pitch dan dalam besaran SI disebut sebagai modul. Apabila nilai P lebih dari sama dengan 20 teeth per inch, maka dapat dikatakan gears yang bagus. Mekanisme kerjanya di mana rack akan bergerak horizontal ketika pinion berputar. Rack and pinion digunakan dalam mekanisme untuk memindahkan roda depan mobil dan untuk memposisikan meja mesin di mesin milling atau grinding di mana cutting head-nya tidak bergerak. Bevel gears diproduksi dengan gigi yang berbentuk seperti kerucut terpotong. Bevel gears sendiri sesuai untuk aplikasi di mana dua poros dihubungkan pada satu titik. Helical gears mirip dengan spur gears namun cenderung miring dan berbentuk helix yang dangkal. Helical gears lebih kompleks dan mahal untuk diproduksi. Helical gears sendiri lebih sedikit kebisingan dan getaran apabila digunakan pada mesin yang berkecepatan tinggi. Helical gears tidak hanya paralel namun juga berbilangan, di mana menghubungkan dua poros yang saling tegak lurus. Worm merupakan helical gears yang memiliki sudut helix yang lebih besar dan hampir mirip seperti urin pada skrup. Worm gears dapat digerakkan dalam satu arah, yaitu dari worm dan worm gear. Salah satu aplikasinya yaitu pada mesin dongkrak. Jadi gearset itu merupakan sepasang roda gigi yang menyatu antara satu sama lain dan membentuk sistem blok bangunan berskala besar seperti transmisi yang mentransmisikan rotasi, torsi, dan juga daya antar poros. Gearset sendiri bisa lihat sebelah sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari setiap kecepatan, torsi maupun daya pada sepasang roda gigi tadi.
Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai kecepatan ataupun speed. Jadi speed di sini tuh merupakan kecepatan yang dihasilkan dari titik-titik yang bersentuhan pada lingkaran suatu roda gigi. Nah, pada roda gigi di sini tuh bisa dilihat di gambar ini ada dua bagian. Jadi di sini ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi untuk yang kecil sendiri ini disebut pinion dan yang besar ini disebut dengan roda gigi atau bisa dilambangkan dengan G dan pinion dilambangkan dengan P. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa setiap roda gigi di sini tuh memiliki jari-jarinya sendiri dan dilambangkan dengan RP maupun RG. Nah, ketika pinion di sini tuh berotasi dengan kecepatan sudut sebesar omega P, maka kecepatan suatu titik pada pitch lingkaran sebesar jari-jarinya ini dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Atau bisa ditulis dengan rumus VP sama dengan RP dikalikan dengan omega P. Begitu pula dengan kecepatan pada roda gigi. Gigi pada pinion dan gear ini tidak saling meluncur atau melewati satu sama lain, maka kecepatan titik yang bersentuhan pada pitch lingkaran adalah sama, yaitu VP sama dengan VG. Lalu kita juga dapat menghitung perbandingan rasio kecepatan dengan rumus VR sama dengan output speed dikurangi input speed, atau sama dengan omega G dibagi omega P sama dengan NP dibagi NG. NP dan NG di sini tuh banyaknya gigi yang ada pada rodanya itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang torsi pada gear set. Jadi pada bagian ini torsi pinion atau TP dan torsi roda gigi ataupun TG diterapkan pada poros roda gigi oleh beban yang sedang didorong. Gaya F pada gigi pada diagram ini merupakan sebuah gaya fisik di mana torsi ditransfer antara pinion dan roda gigi, sehingga didapatkan gaya meshing yang merupakan resultan dari F dan komponen lain yang bekerja melewati pusat kedua poros, pinion maupun roda gigi. Komponen gaya yang lain ini akan mengarah secara horizontal, dan karena pinion dan juga roda gigi dibayangkan terisolasi antara satu sama lain, maka gaya F di sini dan gaya pemisahnya akan sama dan berbeda arahnya pada gigi dalam jaring tersebut. Oleh karena itu, pada saat roda gigi ini bergerak dengan kecepatan konstan, jumlah torsi pada pinion dan roda gigi sama dengan 0. Karena itu, berlaku rumus TP sama dengan RP dikali F, dan juga TG sama dengan RG dikali F. Lalu, adapun cara menghitung rasio torsi pada gear set yaitu TR sama dengan output dibagi input sama dengan TG dibagi TP sama dengan NG dibagi NP. Jika gear set ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan poros VR lebih dari 1, maka TR-nya akan kurang dari 1 karena jumlah torsi yang ditransfer akan dikurangi dengan faktor yang sama. Sebuah gear set menukar kecepatan dengan torsi, oleh karena itu tidak mungkin melakukan peningkatan pada keduanya secara bersamaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai daya ataupun power. Jadi power ini tuh mengikuti persamaan pada subbab sebelumnya. Jadi daya yang disuplai ke pinion oleh mesin penggeraknya dapat dirumuskan sebagai PP sama dengan TP dikalikan omega P. Sedangkan daya yang disalurkan ke mechanical load oleh roda gigi dapat dirumuskan dengan PG sama dengan TG dikalikan omega G. Bisa dilihat di rumus sebelah sini. Yang artinya daya input dan output adalah sama, sehingga apapun pengurangan daya antara input dan output dari set roda gigi akan dikaitkan dengan kerugian gesekan, bukan dengan perubahan intrinsik kecepatan dan torsi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai simple gear train dan compound gear train. Yang pertama, simple gear train merupakan dua gear yang saling berhubungan dan sejajar dan berfungsi sebagai pentransfer power dan biasanya memiliki size yang berbeda antara dua gear ini. Nah, pada presentasi kali ini kami sajikan 4 gear yang saling berhubungan dan sejajar, di mana arah dari setiap gear selalu berlawanan dengan sampingnya. Nah, pada simple gear train ini selalu ada teeth and speed. Teeth kami simbolkan dengan N dan speed kami simbolkan dengan omega atau kecepatan sudut. Nah, di antara gear-gear ini selalu terdapat mesh point atau titik hubung. Ada mesh point 1, mesh point 2, dan mesh point 3. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan velocity rate dengan cara langkah pertama mencari omega. Omega di sini kami mulai di omega 2. Untuk mendapatkan omega 2 kita butuh gear 1 dan gear 2 sehingga didapatkan persamaan N1 dibagi N2 dikali omega 1. Nah, demikian pula untuk omega 3, maka kita butuh data gear 2 dan gear 3, dan untuk omega 4 kami dapatkan dari gear 3 dan gear 4. Sehingga kita dapat menghitung velocity rate yang rumusnya yaitu output speed dibagi input speed. Didapatkan persamaan yaitu omega 4 dibagi omega 1 sama dengan N1 dibagi N4. Nah, ada istilah lagi yaitu idle gear. Idle gear merupakan
gear-gear yang berada di antara input gear dan output gear. Nah, kenapa dikatakan idle gear? Karena sebenarnya mereka tidak mempengaruhi perhitungan dalam velocity rate. Dapat kita lihat pada persamaan tadi, kita tidak membutuhkan gear 2 dan gear 3, hanya ada gear 1 dan gear 4. Nah, selain itu ada rumus mutlak yaitu VR kali TR sama dengan 1, harus 1. Nah, untuk TR merupakan torque rate. Nah, torque rate dapat kita dapatkan dengan kebalikan dari VR, yaitu kita dapatkan T4 per T1 sama dengan N4 dibagi N1. Selanjutnya compound gear. Compound gear ini bertujuan untuk mendapatkan velocity atau torsi rasio yang lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga pada idle gear yang tadi kita sebut idle gear diubah nama menjadi intermediate gear, di mana nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan velocity rate. Nah, pada gambar itu terjadi kesamaan poros putar, pusat poros putar antara gear 2 dan gear 3, sehingga gear 2 memiliki omega 2 yang sama dengan omega 3. Sementara di gear 4 akan bersinggungan dengan gear 3. Untuk N-nya tetap memiliki N sendiri-sendiri. Selanjutnya perhitungan velocity rate dilakukan dengan omega 2 seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian langsung perhitungan omega 4 karena sebenarnya omega 2 sama dengan omega 3. Nah, pada omega 4 dibutuhkan omega 3. Nah, omega 3 didapat dari omega 2 yang telah kita hitung, sehingga didapatkan omega 4 sama dengan N1 dibagi N2 dikali N3 dibagi N4 dikali omega 1. Nah, sehingga didapatkan velocity rate di sini merupakan N1 dibagi N2 dikali N3 dibagi N4 sama dengan omega 4 per omega 1. Selanjutnya saya akan membahas mengenai design application belt and chain drives. Yang pertama belt, ada V-belt. V-belt merupakan belt atau sabuk yang terbuat dari karet dan biasanya diaplikasikan pada sepeda motor, skuter matic, dan fungsinya sendiri untuk menyalurkan power torque pada gear selanjutnya atau bagian belakang motor. Nah, pada gear di gambar ada dua gear input, gear output atau disebut sebagai pulley, dan masing-masing memiliki omega, memiliki shift dan juga diameter. Nah, untuk suara motor yang dihasilkan dalam penggunaan V-belt itu lebih halus dibandingkan chain. Untuk selanjutnya ada chain, yaitu roller chain. Roller chain ini memiliki fungsi yang sama seperti V-belt, hanya perbedaannya adalah terletak pada permukaan chain atau rantai yang lebih kasar dibandingkan V-belt, dan suara yang dihasilkan, suara sepeda motor yang dihasilkan juga lebih besar. Selain itu, penggunaannya pun digunakan untuk sepeda motor yang kuat seperti motor trail dan MotoGP. Selanjutnya untuk perhitungan velocity rate sama seperti sebelumnya, yaitu output speed dibagi input speed, sehingga didapatkan omega output dibagi omega input dan sama dengan D input per D output, yang artinya diameter berbanding terbalik dengan omega. Planetary gear trains adalah sistem roda gigi yang terdiri atas satu atau lebih gear yang bergerak berputar di sekitar roda pusat. Terus, kenapa namanya planetary? Hal ini karena gerakan tersebut sama dengan gerakan yang dilakukan oleh planet saat mengelilingi matahari. Biasanya, planetary gear train ini dipasang pada lengan yang dapat bergerak berputar dengan sendirinya terhadap sun gear. Nah, planetary gear train ini juga dikenal sebagai epicyclic gear yang terdiri atas 3 elemen. Yang pertama ada sun gear, yang kedua ada planetary gear, dan yang ketiga ada ring gear. Yang pertama, sun gear, terletak di pusat yang berfungsi untuk mentransmisikan torsi ke karier planetary gear. Bagian ini merupakan gear terkecil dalam susunan planetary gear train. Yang kedua ada planetary gear, yang terdiri atas pinions dan karier. Pinions adalah gear kecil yang disusun dalam kerangka karier. Untuk jumlah pinion sendiri bergantung dari beban yang dipikul. Karier biasanya terbuat dari besi tuang, aluminium, atau plat baja, dan masing-masing dirancang dengan sebuah shaft. Yang ketiga ada ring gear. Ring gear ini merupakan sebuah pengikat yang berfungsi untuk menahan keseluruhan gear dan sebagai tuas terbesar pada poros pusat. Ring gear diletakkan paling jauh dari poros pusat.
Tiap-tiap komponen dalam planetary gear train dapat berputar atau ditahan. Perpindahan tenaga melalui planetary gear train ini hanya dapat terjadi apabila satu atau dua komponen ditahan bersama-sama. Salah satu dari tiga komponen tersebut dapat digunakan sebagai penggerak atau komponen input. Peningkatan torsi atau kecepatan yang dihasilkan oleh planetary gear train tergantung pada komponen yang menjadi penggerak yang ditahan maupun yang digerakkan. Arah output yang dihasilkan juga dapat dibalik melalui berbagai kombinasi seperti gambar di samping. Nah, untuk kombinasinya itu, yang pertama ada maximum forward reduction, yang kedua ada minimum forward reduction, yang ketiga ada slow overdrive, yang keempat ada fast overdrive, yang kelima ada slow reverse, yang keenam ada fast reverse, yang ketujuh ada direct drive, yang kedelapan ada pengoperasian netral. Kesimpulannya, ketika planetary carrier berfungsi sebagai penggerak input, gearset akan menghasilkan kondisi peningkatan kecepatan atau yang kita sebut overdrive. Kecepatan bertambah, torsi berkurang. Ketika planetary carrier berfungsi sebagai komponen output, gearset tersebut akan menghasilkan pengurangan kecepatan arah maju, yang akan mengakibatkan kecepatan berkurang dan torsi bertambah. Kemudian, ketika planetary carrier ditahan, gear tersebut akan menghasilkan arah mundur. Untuk mengetahui apakah kecepatan yang dihasilkan cepat atau lambat, ingatlah aturan mengenai gear besar dan kecil. Ketika gear besar menggerakkan gear kecil, akan meningkatkan kecepatan dan mengurangi torsi yang digerakkan. Kemudian, gear kecil yang menggerakkan gear besar akan mengurangi kecepatan dan meningkatkan torsi gear yang digerakkan. Nah, kelebihan planetary gear train ini yang pertama, ada gear saling bertautan terus-menerus sehingga kecil kemungkinan terjadi kerusakan pada gigi karena tidak ada pengasahan dan ketidaksejajaran pada gear. Yang kedua adalah lebih praktis dan ringkas karena tidak memerlukan ruang yang besar. Yang ketiga, lebih halus dalam memindahkan power. Yang keempat, beban dari masing-masing gear seimbang. Dan yang terakhir, pemilihan rasio gear sangat besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang sudah kami pilih. Yang pertama yaitu soal yang pertama kita pilih adalah nomor 7.8, terdiri dari bagian A, B, dan C. Next. Pada bagian A, ditanya berapa gaya angkat pada truk jika diketahui massa jenis air 2,33 kali 10 pangkat min 3 slug per feet, kemudian frontal areanya 32 feet kuadrat, kemudian koefisiennya 0,6 dan velocity-nya 60 mph yang diubah menjadi feet per s sehingga didapatkan nilai 88,02. Nah, untuk perhitungan gaya angkat sendiri didapatkan dari rumus setengah kali koefisien kali massa jenis kali frontal area dikali velocity kuadrat. Nah, didapatkan hasil 173,29 pound sehingga gaya angkat pada truk adalah 173,29 pound. Lalu selanjutnya untuk yang 7.8 poin B, ditanyakan berapa daya yang perlu dihasilkan mesin untuk menghasilkan 60 mph. Di sini diketahui bahwa drag force dari truk itu 173,29 lb didapat dari persamaan perhitungan di poin sebelumnya, dan P ini adalah kecepatan yang dihitung dari 60 mph dikalikan 1,273 feet per s, dan sehingga didapatkan 88, sekian. Lalu untuk menjawabnya, untuk menghitung daya yang diperlukan ini menggunakan persamaan, yaitu P sama dengan drag force dikalikan dengan velocity. Nanti satuan yang dihasilkan yaitu HP, yaitu yang merupakan keluaran daya dari sebuah mesin. Maka di sini P sama dengan 173,29 lb dikalikan 88,02 feet per s, lalu dikalikan dengan 60 second per 1 min untuk menghilangkan secondnya. Lalu didapatkan hasil 9.151
79,148 lb per feet per min, lalu dikalikan lagi dengan satuan 1 BTU dibagi 778,147 lb per feet, lalu dihasilkan 1176,1 BTU per min, lalu dikalikan lagi dengan satuan 0,02358 HP per 1 BTU per min untuk menghilangkan BTU per minnya, dan didapatkan hasil akhir yaitu daya sama dengan 27.733 HP atau setara dengan 20.680,65 watt untuk menghasilkan 60 mph. Selanjutnya untuk menjawab soal 7.8C di sini soalnya yaitu berapa massa bensin yang dibutuhkan untuk setiap jamnya. Nah, untuk yang diketahui ada P yaitu daya, ini berasal dari perhitungan sebelumnya yaitu 1176,1 BTU per min. Kemudian ada H, heating value sebesar 20.400 BTU per LBM. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini kami menggunakan rumus P sama dengan M dikali H. Di sini M adalah massa, kemudian untuk mendapatkan massa rumusnya yaitu P dibagi H atau daya dibagi heating value. Sehingga kami dapatkan 1176,1 dibagi 20.400 dan didapatkan hasil 0,0576 lbm per min. Karena kita ingin mencari untuk lbm per hour, maka kita kali 60 min per hour, sehingga didapatkan massa bensin yang dibutuhkan yaitu 3,456 lbm per hour. Next. Untuk soal selanjutnya, kelompok kami memilih soal 7.16 yang terdiri dari dua subbab A dan B. Untuk soal yang A di sini yang ditanyakan yaitu panas yang mengalir setiap detiknya. Dari soal dapat diketahui konversi dari 1 BTU menjadi Joule, 1 cm menjadi Feet, dan diameter sebesar 4 mm. Yang pertama, thermal conductivity dengan simbol K diketahui sebesar 30 BTU per hour per feet per Fahrenheit. Dikonversikan menjadi BTU per second per feet per Fahrenheit menjadi 8,33 dikali 10 pangkat min 3 BTU per second per feet per Fahrenheit. Sedangkan untuk panjang batangnya sendiri diketahui L sama dengan 20 cm, lalu kami konversikan menjadi feet sebesar 0,656 feet. Kemudian untuk jari-jari sendiri, dari diameter diketahui 4 mm, maka R-nya menghasilkan 2 mm dan dikonversikan menjadi feet dikali dengan 0,0328 feet, sama dengan 65,6 dikali 10 pangkat min 4 feet. Untuk suhu tertinggi sendiri dengan simbol TH diketahui dari soalnya sebesar 500 derajat Celcius. Kemudian dikonversikan menjadi Fahrenheit menjadi sebesar 932 derajat Fahrenheit. Untuk suhu terendahnya dari soal diketahui TL sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian kami konversikan menjadi Fahrenheit menjadi sebesar 122 derajat Fahrenheit. Lalu untuk mengetahui panas yang mengalir setiap detiknya, pertama mencari luasnya dari rumus A sama dengan PR kuadrat. Untuk Pi sebesar 3,14 dan R-nya 65,6 dikali 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Lalu menghasilkan nilai A sebesar 13,5 dikali 10 pangkat min 5 feet kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai Hi dari rumus K A dikali delta T per L dikali perubahan suhu dari TH min TL. Lalu Q sama dengan 8,33 dikali 10 pangkat min 3 dikali 13,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 1 dibagi 0,656 dikali 932 dikurangi 122 menghasilkan 13,9 kali 10 pangkat min 4 dalam satuan BTU. Lalu dikonversikan menjadi 13,9 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1055 Joule menjadi 1,466 Joule. Jadi panas yang mengalir setiap detiknya dalam satuan BTU sebesar 13,9 dikali 10 pangkat min 4 BTU atau dalam Joule 1,466 Joule. Kemudian untuk mencari suhu batang di titik tengahnya yaitu ketika L sama dengan L per 2 maka
menggunakan rumus Q sama dengan K kali A dikali delta T per L per 2 dikali dengan perubahan suhu dari TH ke TM. Maka dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah diketahui akan didapatkan suhu pada titik tengah sebesar 527 derajat Fahrenheit dan apabila diubah menjadi Celcius menjadi 275 derajat Celcius. Sekian dari presentasi kami mengenai hasil pengerjaan kedua soal itu. Terima kasih.